Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Dia Anfeunio Julainda, kelas 12 TKJ 2, nomor absen 3. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang keteladanan dari kehidupan Rasulullah SAW. Sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar. Oleh karena itu, beliau adalah teladan yang terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana ya'laha wal yaumal akhir wal zakarallah katsiran. Yang artinya, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberi perumpamaan dengan orang yang membawa obor dan berjalan di depannya orang banyak. Aku berusaha agar mereka mengikuti jalanku. Aku memberikan perumpamaan yang baik bagi mereka dan menjelaskan hal-hal yang sulit. Dan aku berusaha agar mereka mengikuti jalanku." Ayat dan hadis di atas kita dapat memahami bahwa Rasulullah SAW adalah teladan yang harus kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah suri teladan yang harus kita ikuti dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana beliau bersikap dalam berinteraksi dengan orang lain, bagaimana beliau menjalankan ibadahnya, bagaimana beliau memimpin umatnya, semua itu dapat menjadi contoh bagi kita. Salah satu aspek kehidupan Rasulullah SAW yang patut kita teladani adalah sikap beliau dalam berinteraksi dengan orang lain. Beliau selalu bersikap rendah hati, penuh kasih sayang, dan menghormati orang lain. Bahkan beliau pernah mengunjungi seorang wanita Yahudi yang selalu mencacinya hanya untuk memberikan belas kasihan dan menghiburnya. Inilah sikap mulia dari seorang nabi yang patut kita contoh dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, kita juga dapat meneladani kebiasaan Rasulullah SAW dalam beribadah. Beliau selalu melaksanakan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran dengan khusyuk, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesempatan. Kita harus mengikuti contoh beliau dalam hal ini, agar kita dapat menjalankan ibadah kita dengan lebih baik. Selain itu, Rasulullah SAW juga merupakan teladan dalam hal memimpin umat. Beliau selalu memimpin dengan adil dan bijaksana, serta selalu memperhatikan kebutuhan umatnya. Beliau juga selalu mendengarkan pendapat dari umatnya, dan selalu mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan umatnya. Kita harus meneladani sikap beliau dalam hal ini, agar kita juga dapat menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab dalam lingkungan kita. Selain tiga aspek tersebut, masih banyak lagi contoh keteladanan dari kehidupan Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Yang pertama, kepedulian terhadap umat sesama. Nabi Muhammad SAW selalu peduli terhadap keadaan sesama, baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Beliau senantiasa memperhatikan kebutuhan orang lain dan membantu mereka yang membutuhkan. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad SAW melihat seseorang yang kelaparan di jalan, beliau akan memberikan makanan yang dimilikinya. Yang kedua, kesabaran. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu meminta umat muslim untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan dan menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Sebagai contoh, kita
ketika Nabi Muhammad SAW menerima perlakuan buruk dari orang-orang musyrik di Mekah. Beliau tetap sabar dan tidak membalasnya dengan kekerasan. Yang ketiga, keadilan. Nabi Muhammad SAW selalu menunjukkan keadilan dalam segala hal. Beliau tidak pernah memihak pada salah satu pihak tanpa alasan yang jelas dan adil. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin di Madinah, beliau memerintahkan untuk menghormati hak orang lain dan menyelesaikan masalah dengan secara adil. Yang keempat, kebaikan. Nabi Muhammad SAW senantiasa memperlihatkan kebaikan dan kasih sayang kepada orang lain. Bahkan ketika orang-orang yang tidak beriman, bahkan pada orang-orang yang tidak beriman, beliau selalu mengajarkan umat Islam untuk bersikap baik kepada sesama dan tidak merugikan orang lain. Contohnya, ketika Nabi Muhammad SAW mengunjungi rumah sakit, beliau akan memberikan semangat dan doa kepada para pasien yang sedang sakit. Yang kelima, kerendahan hati. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang rendah hati dan tidak sombong. Meskipun memiliki keutamaan dan kemuliaan yang besar, beliau selalu mengajarkan umat muslim untuk rendah hati dan menghindari sifat sombong. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad SAW berbicara dengan orang lain yang lebih muda atau orang yang kurang berpengetahuan, beliau selalu memberikan penghormatan dan tidak merendahkan mereka. Salah satu kisah lain yang menggambarkan keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah kisah tentang seorang budak yang dijadikan hadiah oleh seorang bangsawan kepada Nabi Muhammad SAW. Budak perempuan itu bernama Zainab binti Jahsy. Ketika Nabi Muhammad menerima hadiah tersebut, beliau memberikan kebebasan kepada Zainab dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Beliau memberikan kasih sayang yang besar kepada Zainab dan memperlakukannya dengan penuh hormat, meskipun Zainab hanyalah seorang budak. Ketika Zainab memutuskan untuk menikah dengan seorang yang bukan dari kalangan bangsawan, beberapa orang mencoba untuk menghina Nabi Muhammad SAW karena membiarkan anak angkatnya menikah dengan seseorang yang dianggap rendah. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak mempermasalahkan latar belakang pasangan Zainab dan memberikan restu atas pernikahan tersebut. Kisah ini menunjukkan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam memperlakukan semua orang dengan adil dan merata, tanpa memandang latar belakang sosial atau status seseorang. Beliau mengajarkan pentingnya menghormati hak asasi manusia, termasuk hak orang-orang yang seharusnya dihormati. Dengan mengambil pelajaran dari kisah ini, kita dapat belajar untuk menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil dan merata, tanpa memandang latar belakang atau status seseorang. Semoga kita semua dapat mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Mari kita meneladani sikap Rasulullah SAW yang penuh kasih sayang dan peduli terhadap sesama, agar kita dapat menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita juga harus selalu berusaha untuk mengikuti contoh-contoh keteladanan dari kehidupan beliau, agar kita dapat menjadi muslim yang lebih baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dakwah singkat saya tentang keteladanan dari kehidupan Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari dakwah ini dan senantiasa mengikuti keteladanan yang terbaik bagi manusia, yaitu Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.